bersih juga dari selling ya. Dan alhamdulillah saya berproses presentasi cerita. Saya sempat down, tapi nggak lama. Kenapa? Daripada saya miskin lagi, mending saya bangkit. Pokoknya selalu tergambar hal-hal buruk yang akan terjadi kalau saya santai, kalau saya down. Saya sadar saya orang miskin. Kalau saya anak gubernur, mungkin hidup saya nggak sesusah itu. Saya tinggal telepon ayah saya, ya kirim mobil satu, pengen ganti mobil. Ya nak, nanti sore dikirim mobil terbaru. Mungkin gitu. Kalau ini kondisi saya nggak bisa gitu. Ayah saya aja susah. Nah, hal itu yang membuat saya alhamdulillah, dan saya ketemu istri saya, kami berjuang bareng, Bu Yunda, sekarang juga bintang 8, jaringannya gede banget, sudah banyak bintang 8 di bawah beliau. Kami berjuang dan alhamdulillah hutang keluarga kami lunas habis semua. Lunas semua. Dari yang hutang ratusan juta sampai hutang yang 1.500 perak. Habis, lunas insya Allah. Karena ayah saya punya catatannya. Jadi ayah saya minjem ke orang tuh ada yang hutang 15.000 perak ada, 20.000 perak ada gitu. Saya lunasi semua. Alhamdulillah sekarang ayah ibu sudah hidup enak gitu. Sudah umroh juga, alhamdulillah kita umrohkan, mertua juga gitu ya. Alhamdulillah saya sama istri saya. Ya saya bersyukur dulu ada orang ngajakin saya ke Tiansi. Aduh kalau nggak ada Tiansi, ada begitu banyak hal buruk yang mungkin akan terjadi dalam hidup saya. Dan sangat-sangat lama. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk berbagi ke Bu Cio, Bu Haida, Pak Alvin. Ya saya orang susah yang gara-gara Tiansi bisa merubah kehidupan menjadi seperti ini dan bisa membantu ribuan orang lain, puluhan ribu orang lain untuk memiliki kehidupan yang luar biasa. Ya saya berharap teman-teman yang mendengarkan malam hari ini juga bisa mengambil keputusan dan yuk kita keluar dari kesulitan-kesulitan hidup hari ini. Pandemi nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Banyak orang sekarang hidupnya sedang susah. Tapi semoga Anda malam hari ini, Anda jadi orang yang beruntung. Minta di follow up langsung bergabung, nggak usah banyak mikir, nggak usah ambil keputusan aja, take action. Kasihan keluarga kita, kasihan orang tua kita, mereka juga sekarang hidupnya sedang susah. Ya, kita lah yang harus bangkit berjuang. Mencari solusi dan jadi pemenang seperti Bu Cio, seperti Bu Haida, seperti Pak Alvin. Ya, terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan. Sampai jumpa nanti di puncak kesuksesan. Ya, kita akan ketemu nanti sering-sering di luar negeri ya, pas ada trip-trip gratis dari Tiansi. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Haida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dede. Sharingnya luar biasa banget. Nah, Pak Dede, maaf sebelumnya boleh ada sesi tanya jawab nggak Pak? Atau boleh? Baiklah. Nah, udah dapat izin ya teman-teman dari Pak Dede ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, ya baiklah Pak, makasih. Ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain langsung nih ke Pak Dede mengenai apa dan tentang apa, boleh tanya langsung aja. Ini kita buka sesi tanya jawab. Sekitar kurang lebih 3 sampai 5 pertanyaan ya. Nanti kalau Pak Dede berkenan, bebas Pak Dede mau jawab sampai berapa. Coba kita tanya dulu. Jadi kalau Mangga Bu Haida, mangga. Tuh, ini produk idola saya nih. Nah, nih Mooncott. Saya kalau minum kadang-kadang sehari bisa 10 gitu ya. Ini bagus buat imun ya. Sekarang apa judulnya? Di stoker dulu Pak biar kelihatan Mooncott-nya. Oke, siap Bu Haida. Oke. Ini sudah? Udah, Pak, udah. Oke. Mana tadi si Mooncott-nya udah. Nah, kalau ada yang mau nanya boleh via chat atau mau nanya langsung juga boleh. Di mic-nya dibuka aja. Tunggu sebentar. Ini Mary. Ini pertanyaannya sama Bu Haida ya, nanti dibacain kalau ada di chat atau apa. Iya Pak, siap. Siap.
Ini ada yang angkat tangan. Oh iya, ini Pak ada yang mau nanya. Kak mau tanya dong, untuk pencapaian semua fasilitas yang didapat butuh waktu berapa lama? Ya, oke. Ini langsung jawab apa nunggu dulu? Boleh langsung dijawab aja Pak, mungkin yang lainnya lagi pada mempersiapkan pertanyaan atau masih pada malu gitu mau nanyanya. Boleh Pak? Oke, ya. Oke, thank you. Ini namanya Yolanda. Mbak Yolanda ya. Kayaknya masih Mbak kali ya, bukan Ibu ya. Oke, atau Ibu lah, Bu Yolanda. Oke, berapa lama? Nah, kalau berapa lama dikembalikan ke masing-masing ya. Saya ini sedikit cerita nih. Jadi ada yang cepat, ada yang cepat banget gitu. Ada yang biasa saja. Kan Tiansi nggak target. Kita sendiri yang bikin target. Sekitar beberapa bulan yang lalu, ada satu ya teman saya curhat, katanya dia diteror sama pinjaman online, bahkan yang diteror bukan hanya dia, keluarganya dan teman-temannya juga diteror. Saya juga termasuk yang diteror gara-gara jadi teman dia. Kenapa? Karena dia pinjam duit ke pinjaman online tapi nggak bayar gitu loh. Pernah dengar nggak kayak gitu? Nah, kalau nggak bayar tuh suka diteror. Yang diteror bukan hanya yang minjemnya, keluarganya, teman-temannya kan jadi malu. Hutangnya nggak puluhan juta loh, hutangnya 1,7. Gila loh, 1,7 juta orang bisa kehilangan harga diri loh. Nah, dia pinjam duit ke saya 500.000 buat anaknya jajan, istrinya jajan. Saya bilang gini, bro gini, kalau duit 500.000 ya insya Allah lah. Cuma mau nggak gue kasih solusi yang bisa jangka panjang, lu bisa hidup nyaman itu. Gimana, bro? Lu ikutan, lu Tiansinya seriusin deh. Tiansinya seriusin, kebetulan ini produk sedang booming sekarang. Produk Tiansi kan di dunia medsos sekarang booming banget, di online booming banget. Lu kerjain deh. Caranya nanti di starter pack kan ada tuh, di Netpi juga ada, di pertemuan juga diajarkan, di NDT diajarkan. Udah percaya aja sama saya, nggak mungkin saya bohong. Saya hidupkan dari Tiansi juga, nggak punya pekerjaan lain sampai hari ini juga. Istri saya juga sama. Ya udah dia kerjain gitu. 3 hari yang lalu kalau nggak salah, dia telepon saya. Dia bilang, makasih Ap, katanya. Kenapa bro? Ya bulan ini bonusku 25 juta. Wow. Dia bilang, bener lu? Iya, 25 juta. Pengen beli mobil boleh nggak? Ya boleh lah, saya bilang. Saya langsung ngelamun loh. Gila ya nih orang beberapa bulan lalu 500.000 aja pinjam gitu loh. Ini 3 hari yang lalu nelpon, punya penghasilan dari Tiansi 25 juta. Saya aja sampai sekarang speechless gitu. Buat pertanyaan Bu Yolanda yang tadi berapa lama? Ya yang cepet banyak Bu. Tergantung keseriusan orangnya gitu. Ya. Oke. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya yang mana nih Bu Aida? Sebentar Pak. Ya, Bu Aida aja yang pilih pertanyaannya monggo. Baik Pak. Oke. Pak, bagaimana cara kita meyakinkan pembeli untuk membeli produk dari Tiansi yang kita jual? Saya kesulitan memasarkannya Pak, dari Mary Betaria. Oke. Sebetulnya pembeli itu tidak usah diyakinkan kalau menurut saya. Tapi kitanya yang harus yakin produk ini sebagus apa. Jangan sampai kita jualan beras, pas mau masak beli beras ke orang lain. Nanti orang curiga lagi. Jangan-jangan berasnya ada racunnya. Gimana dong biar kita yakin? Pakai rutin. Kayak saya nih. Saya pakai. Jadi kalau ada orang nanya, gimana produknya bagus nggak? Ya gue minum nih. Kalau gue minum masa jelek? Itu simpelnya. Jadi pakai. Kalau kita sudah pakai, kita akan promosinya dengan antusias tanpa ada kepalsuan gitu. Kan orang yang nggak make terus mau cerita, pasti ceritanya juga nggak semangat.
Dia sendiri nggak pakai. Jadi saran saya pakai rutin. Terserah mau pakai yang mana produk Tiansi. Kalau saya sukanya memang Mooncode sama Grape. Kalau saya loh. Istri saya kalsium apa gitu. Anak saya beda lagi. Bapak saya karena dulu ada kencing manis, minum produk untuk kencing manis. Mertua saya karena ada stroke, ada darah tinggi dulunya, minum produk untuk darah tinggi. Jadi kami sekeluarga besar memang pakai. Makanya ketika kami menawarkan teman, nggak ada yang bisa membantah, karena mereka juga tahu mertua saya dulu stroke, sampai sembuh. Gitu. Ya, jadi pakai teman-teman. Pak Alvin, Bu Cio juga pakai itu. Jadi mereka makanya mau semangat. Nah, setelah pakai, kita nanti promosinya akan enjoy di medsos, di WA, di Facebook, di IG. Akan enjoy. Karena kita tidak sedang merasa menipu orang. Gitu ya. Dan itu diajarkan di One Vision, langkah kedua menggunakan produk. Salah satu kunci sukses di Tiansi ya pakai produk. Karena Anda sendiri yang harus yakin, baru Anda bisa meyakinkan orang lain. Kalau Anda nggak pakai, berarti Anda nggak yakin. Kalau Anda sendiri nggak pakai, gimana orang lain mau pakai? Kan gitu logikanya. Ya? Oke, silakan Bu Haida. Pertanyaan selanjutnya ini unik banget nih, Pak. Huh? Dari Daus Ade. Kak, tanya dong, bagaimana jika kita ingin berbisnis, tapi kita bingung mau bisnis apa? Belum ada kepikiran gitu mau bisnis apa? Pertanyaannya gitu. Yes. Itu kan juga pemikiran saya dulu, ketika belum ketemu Tiansi. Keluarga bangkrut, banyak konflik, hidup miskin. Nggak mungkin saya ngelamar kerja. Kenapa? Karena kalau saya ngelamar kerja, gajinya nggak mungkin bisa menutup hutang. Hutangnya ratusan juta. Gaji kerja misal UMR berapa? Misal deh, waktu itu 2 juta misal. Saya dipakai bayar kontrakan berapa, dipakai jajan berapa, beli pulsa berapa, ongkos berapa. Paling sisa 200.000, 300.000. Coba di sini yang kerja deh, berapa mampu nabung? Nggak mungkin 20%, 10% aja udah jago. Nah kalau tiap bulan saya cuma bisa nyisihin 100.000 perak, 500.000 perak, itu utang ratusan juta gimana ngelunasinnya? Makanya saya harus bisnis. Karena kalau saya bisnis itu penghasilannya nggak ada batas gitu loh. Mau 1 triliun pun boleh. Cuma masalahnya ketika saya mau bisnis, pertama saya nggak pengalaman, kedua saya nggak punya mentor, ketiga saya nggak punya ilmu, keempat nggak punya modal gede. Tiba-tiba diajak bisnis Tiansi. Modalnya kecil, mentornya ada, diajarin. Ya cocok lah. Saya sadar saya nggak bisa, swear aja. Awal jalanin Tiansi saya nggak bisa. Tapi karena ada mentornya, ngebimbing dari awal, ya enak jadinya. Kalau ada masalah tinggal tanya, tinggal tanya, tinggal tanya. Ada modulnya lagi, starter pack. Ya udah saya daftar bisnis Tiansi. Ya, teman-teman malam hari ini kan diajak sama orang tuh untuk hadir di pertemuan ini. Ya beliaulah mentor Anda dan di atas beliau ada lagi tim-tim mentor. Jadi yang akan ngajarin Anda banyak banget, tinggal Andanya mau diarahkan. Gitu. Ya. Jadi semoga ini juga bisa jadi jawaban nih buat teman-teman yang pengen punya penghasilan besar. Ya harus bisnis. Tapi bisnis di luaran nggak semudah Tiansi. Modalnya kecil, ada mentornya, diajarin, nggak ada bangkrutnya lagi. Bisnis tanpa bangkrut, tanpa resiko ini mah. Ya jangan sampai kayak teman saya punya restoran 29 cabang, udah happy-happy, tutup, tinggal 2. Berarti kan 10% pun enggak itu yang tersisa. Musibahnya luar biasa itu. Ya, gitu Bu Heda. 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Makasih Pak. Apa nanya? Tunggu. Nih, dari Arif Jamisar. Kak mau tanya kegagalan atau permasalahan yang paling berat yang pernah kakak alami saat berbisnis dan solusi apa yang kakak lakukan? Kegagalan ya. Apa ya? Yang paling berat. Apa ya? Karena nggak pernah gagal.
Gagalnya kan di Tiansi nggak ada gagalnya. Apa ya gagalnya? Kan kita nggak punya karyawan, nggak punya bos, nggak punya kantor. Tinggal daftar, jalani dimanapun. Ah iya, ada. Paling ditolak. Paling itu tantangannya. Anda cerita, orangnya nggak mau. Nah, kalau ditolak kan saya udah biasa sama cewek dulu. Ini juga banyak nih wajah-wajah yang sering ditolak cewek ini kayaknya. Nggak, bercanda. Paling ditolak. Paling ditolak. Cuma saya sadar juga akhirnya. Kalau saya ditolak, ruginya apa buat saya? Nggak ada juga ternyata. Saya tinggal cari yang lain. Di Indonesia ada 265 juta orang. Ditolak satu teman, masih ada stok yang lain. Di dunia ada 7 miliar manusia. Ditolak satu teman, masih ada yang lain. Awalnya sih sedih, tapi saya akhirnya mikir, ibu saya nyari duit, kok dulu nggak pernah down ya? Ayah saya nyari duit nggak pernah down, masa saya cuma ditolak aja down. Karena kebayang hal-hal buruk yang terjadi, yang tadi saya bayangkan dari awal, yang saya ceritakan ke Anda, ditolak sering, ditolak, tapi akhirnya jadi kebal aja. Karena ditolak pun saya nggak ada ruginya gitu. Dan setahu saya, setiap orang hebat yang bergabung di bisnis Tiansi, dulunya adalah orang yang menolak ketika diajak, bahkan menolak keras kadang. Di Indonesia, orang yang menyerahkan diri untuk bergabung kayaknya cuma Pak Alvin Yamin deh. Itu orang canggih banget gitu. Saya pun bergabung di Tiansi, ketemu orang-orang yang sekarang hebat di tim saya. Dulunya orang-orang yang nolak itu. Nah, terus apa dong yang membuat mereka bergabung? Follow up. Nanti Anda diajarkan bagaimana cara follow up. Ya, Pak Rizky Kanata dulu juga nolak. Pak Luis 6 bulan. Pak Luis itu kan orang tersukses di Tiansi salah satunya. Itu dulu nggak langsung bergabung juga gitu. Pernah menolak juga awalnya. Tapi karena konsisten follow up aja. Ya samalah, Anda sudah cinta mati sama cewek gitu kan, Anda akan melakukan apapun yang cewek itu mau gitu. Itu namanya follow up. Kan nggak ada juga orang nembak langsung, kadang-kadang memang ada yang ditolak. Kecuali kalau udah naik BMW, insya Allah nembak cewek secantik apapun, insya Allah gitu. Kalau masih naik Honda Beat, memang resiko ditolak cewek itu gede gitu. Honda Beat, motor metik, itu resikonya disangkanya itu tukang ojek lagi. Sorry ya, bercanda biar Anda ada senyum-senyumnya dikit. Jadi penolakan paling Bu Haida. Tantangannya itu saja. Baiklah, Pak. Tapi ditolak pun tidak ada kerugiannya gitu. Baiklah. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. MLM di sini bedanya dengan MLM haram di luaran apa ya, Pak? Menurut MLM di sini bedanya dengan MLM haram di luaran apa ya, Pak? Yang nanya Devita Anjaryani. Oh, gampang itu. Yang ini halal, yang di luar haram, gitu paling. Gitu kan Tiansi sudah syariah, makanya namanya Tian Syariah. Nah, saya juga nggak tahu MLM haram itu kayak gimana gitu, karena saya nggak pernah mempelajari. Tapi insya Allah kalau Tiansi kan sudah syariah, dapat sertifikasi syariah dari Badan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia. Ada sertifikatnya kok, minta aja ke mentor Anda. Ya. Kalau beda-beda yang lainnya ya banyak. Sekarang kenapa Tiansi ada di 200 negara? Ayo. Kalau tidak ada keunggulannya kan nggak mungkin. Kenapa Tiansi dijalankan 40 juta orang di seluruh dunia? Kan kenapa produknya dinikmati di 200 negara? Berarti kan setiap negara itu ada badan POM-nya toh. Berarti kan setiap negara mengecek kondisi produk Tiansi. Produk masuk ke Indonesia aja susah, apalagi ke negara-negara yang lain juga kan sama. Berarti kan produknya bagus, lolos di 200 negara. Gitu. Saya punya downline, ini saya sekedar share ya. Grup saya itu sama seperti grup Pak Alvin, bukan hanya pelajar loh, bukan hanya mahasiswa loh. Saya punya tim leader aktif yang sekarang bangun Tiansi bareng saya, itu rektor, namanya Pak Sudalhar. Rektor sebuah universitas di Jawa Timur. Beliau trainer, beliau punya pom bensin, beliau juga punya percetakan.
Sekarang udah leader di bisnis kita bareng saya. Kemarin baru meeting rutin. Beliau tiap hari meeting seperti ini. Rektor loh, punya pom bensin. Pelajar banyak, dosen banyak. Saya punya salah satu member tim saya itu setingkat sekda ya di sebuah kabupaten. Ada pejabat universitas, ada profesor, ada beberapa profesor salah satu universitas negeri itu di Semarang. Itu kebetulan juga member saya. Jadi kalau Tiansi sudah sekeren itu, berarti kan gimana tuh? Jadi kalau teman-teman mau ngajak orang bergabung Tiansi, nggak usah pilih-pilih ya. Dokter, profesor, rektor, polisi, tentara, ajak aja. Banyak tuh. Di Cirebon kan ada perwira angkatan laut juga leader Tiansi. Silver Lion kalau nggak salah. Gitu. Itu Bu Haida. Pak, satu lagi bonus boleh nggak dari Bu Cio Octavia? Oh Bu Cio, aduh Bu Cio mah. Pak Dede. Grogi saya ditanya Bu Cio. Pak Dede, boleh dong share kenapa harus bisnis Tiens dan bolehkah sharing kenapa Pak Dede mau konsisten di bisnis Tiens, tidak melirik kerjaan atau bisnis lain untuk jadi gambaran untuk para pemula, Pak? Gitu, gitu pertanyaannya. Yes, thank you Bu Cio. Ini pertanyaannya agak-agak bikin saya grogi nih, tapi nggak apa-apalah. Saya pengalaman pribadi, saya mau cerita. Kenapa saya tidak mau memilih profesi lain? Yang pasti saya harus jadi pebisnis sejak awal. Kenapa? Ya tadi, karena hutang keluarga saya sangat besar, teman-teman. Nggak mungkin kalau saya hanya mengandalkan gaji. Jadi pilihan saya harus bisnis memang waktu itu pun. Dan kebetulan, ini tadi belum saya cerita, lupa. Waktu saya tingkat akhir, saya punya dosen pembimbing. Itu cerita. Kaya banget. Dosen saya itu kaya banget. Dia salah satu distributor daging. Per bulan omsetnya bisa 40 ton daging. Omsetnya berapa ratus juta tuh. Miliar kali. Dia cerita ke saya, Dek, Bapak ini bisa hidup enak kayak gini bukan gara-gara jadi dosen loh ya. Dosen ini ngajar memang pengabdian aja karena Bapak kan kedokteran hewan dan lulus di sini. Jadi Bapak mengabdi di sini. Bapak hidup enak itu karena bisnis. Jadi memang beliau ini punya peternakan ayam ribuan ekor gitu ya. Punya bisnis daging puluhan ton per bulan omsetnya. Jadi saran Bapak kalau kamu lulus besok, kalau bisa jadi pebisnis. Tapi bisnis seperti saya ini berat, resikonya besar, modalnya besar. Miara ayam puluhan ribu ekor, pas mati semua, habis duit, dia bilang. Kalau kamu mau bisnis yang mudah, tapi duitnya gede, coba kamu cari bisnis jaringan. Saya ngira dulu bisnis jaringan tuh bisnis laptop, bro. Kan jaringan tuh. Ya, jaringan internet, jaringan apa. Cuma waktu itu saya cari info ternyata bisnis jaringan tuh bisnis kayak Tiansi ini. Jadi saya akhirnya nyari bisnis seperti ini. Nyari, tapi nggak ada yang ngajak. Saya juga nggak tahu siapa yang ikutan kan. Nah tiba-tiba satu malam ada home meeting, dikumpulin teman-teman 10 orang. Saya di salah satu yang diundang juga untuk hadir. Nah dijelasin lah bisnis Tiansi. Bisnis jaringan namanya Tiansi. Ya wes, ini mah namanya pucuk dicinta ulam tiba. Jadi saya udah positif sebelum ketemu Tiansi dengan bisnis jaringan. Karena menurut literatur yang dia tahu katanya, di Eropa, di Amerika, Jepang, dan Korea, bisnis jaringan tuh bisnis yang menggiurkan dan sudah banyak yang berhasil. Udah lama. Dia bilang dari tahun 60-an bisnis jaringan tuh booming, Dek. Cuma memang di Indonesia kadang-kadang karena mungkin masalah SDM kali ya, bisnis jaringan itu kadang-kadang dipandang sebelah mata gitu loh. Mungkin juga karena matanya sebelah gitu, nggak tahu saya. Jadi intinya kamu carilah bisnis jaringan. Akhirnya ketemulah Tiansi. Jadi ketika beres presentasi Bu Haida, ya saya langsung daftar. Cuma belum ada uangnya waktu itu kan nggak bawa duit. Tapi saya daftar, saya bilang ada formulirnya nggak? Udah. Minta formulir, pas ditanya duitnya mana bro? Besok gue bayar. Akhirnya saya besok telepon adik saya, pinjam duit 100.000 yang tadi saya bilang.
Daftarlah gitu. Jadi singkat cerita, kenapa saya memilih Tiansi? Karena memang saya pengen jadi pebisnis karena masalah hutang. Kenapa konsisten di Tiansi? Ya karena saya lihat ini bisnis kok simple banget, murah lagi, caranya simple, apalagi sekarang zaman online, promosinya gampang dan mentornya ada. Terus kenapa nggak bisnis MLM lain? Aduh, saya pengennya yang udah teruji. Dan saya pengennya adanya di ratusan negara, bukan yang lokal-lokalan. Saya takut kalau join di perusahaan yang biasa, udah jaringannya udah saya capek-capek bangun, perusahaannya tutup. Banyak yang kayak gitu. Wow, ngasih bonus gede banget gitu ya. Tiba-tiba, ya Allah, saya punya teman yang kayak gitu, kasihan banget. Udah ngajak banyak orang, perusahaannya tutup. Ya Alhamdulillah saya di Tiansi sekarang udah 16 tahun ini. Saya udah 16 tahun nih teman-teman. Jadi saya bukan baru bergabung bulan lalu loh ya. Saya sudah 16 tahun. Saya daftarnya, saya jalanin 2 tahun. Kan daftar 2004. Saya jalanin 2 tahun, nikmatinnya sampai sekarang. Kebayang dong? Jadi sudah 16 tahun, alhamdulillah ini. Hidup di bisnis ini. Nggak pernah melamar kerja. Istri saya juga sama. Gitu. Memang ada yang lebih kaya, tetangga saya ini kaya banget. Gitu. Kenapa? Dia punya perumahan banyak. Tapi saya kan pasif income. Saya nggak punya kantor, nggak punya karyawan, nggak punya bos. Gitu. Yang namanya kaya itu kan orang yang punya penghasilan melebihi pengeluarannya. Ya saya pun kaya kalau gitu berarti. Jadi seperti itu teman-teman, saya lebih nyaman di Tiansi karena perusahaannya sudah safety, sudah safe, sudah berkembang di ratusan negara, dan ini perusahaan bergerak di produk herbal. Trennya sekarang orang pengen sehat bukan dengan kimia, tapi dengan herbal. Nah kalau bicara herbal, pasti rahasia kerajaan Tiongkok kuno yang dibikin banyak orang. Gitu. Sok Anda aja cari deh literatur. Mulai beberapa tahun ini sampai yang akan datang, tren dunia herbal itu kan luar biasa. Ya. Saya punya teman dari Australia, baru telepon kemarin pagi. Dia mau invest di Indonesia produk-produk herbal. Karena dia tahu saya orang Tiansi. Dia saya mau bangun pabrik, katanya. Gila, saya bilang. Kenapa? Ya karena tren dunia herbal gila, dia bilang. Potensinya gede banget. Apalagi di Indonesia ada 250 juta rakyat. Saya disuruh nyari pabrik, saya bilang, ya udah nanti saya cari infonya deh. Gitu. Jadi sedahsyat itu teman-teman. Ya, saya nggak mau main-main dengan bergabung di perusahaan yang abal-abal, apalagi baru jadi. Walaupun dia ngasih banyak hal, saya udah pengalaman 16 tahun ini banyak yang tutup. Ya kalau Tiansi malah makin gede ya. Dan belum pernah ada di Indonesia perusahaan yang memberikan mobil mewah gratis. Kebanyakan ngasihnya duit. Gitu. Ya, oke, gitu Bu Haida. Sekali lagi ini teman-teman semua jawaban dari saya konsultasikan dulu ke mentornya ya. Karena yang paling tahu diri Anda adalah mentor Anda. Ya, saya hanya cerita dari sudut pandang saya, insya Allah juga ini ada manfaatnya. Gitu ya. Baiklah, makasih banyak ya Pak Dede ya. Oke Bu Haida, dan makasih juga sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Bu Cio, Pak Alvin, thank you ya. Makasih banyak Pak Dede, luar biasa banget ya teman-teman. Kita belajar banget dari Pak Dede Abdul Hoer. Kita tahu nih, kita jadi tahu potensi bisnis ini ke depannya seperti apa. Terus kenapa mesti bisnis ini? Nah, itu udah dijelasin semua tuh sama Pak Dede. Jadi udah luar biasa banget penjelasan dari Pak Dede. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, teman-teman nanti ada yang mau ditanya lagi, boleh tanya ke pengundangnya masing-masing. Nah, makasih banyak ya Pak Dede ya atas ilmu dan waktunya. Siap Bu Haida. Saya pamit ya Bu Haida. Thank you ya. Siap Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Dede. Oke. Nah, untuk teman-teman, acara kita malam ini udah selesai. Pak Dedenya udah live. Oke, udah live meeting kita ya. Acara kita malam ini udah selesai, kita udah dengar penjelasan yang lengkap banget dari sesi 1 sampai sesi 2, potensi bisnis ini, bahkan udah ada special sharing dari Pak Dede dan penjelasan-penjelasan yang lengkap. Nah, teman-teman untuk lebih lanjutnya bisa minta hak follow up Anda ke pengundang teman-teman semua gitu.
Nah, jadi buat yang pengen nanya lebih lengkap, boleh tanya ke pengundangnya masing-masing. Setelah ini langsung tanya ke pengundangnya masing-masing. Kita bakalan ada lagi kelas online seperti biasa Kamis minggu depan. Jadi nanti kalau boleh tanya juga ke pengundangnya masing-masing.